NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat-sahabatku tercinta GB Mania dimanapun Anda berada. Di bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada kita kesehatan lahir batin, kemudahan dalam segala urusan dan juga kemurahan rezekinya. Terutama saya pribadi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada ya. Mudah-mudahan puasa kita dan amal ibadah kita yang lain diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita akan melihat lagi progres pengerjaan sirkuit MotoGP. Namun perlu diketahui sahabat bahwa video ini adalah hari kemarin ya, namun belum sempat saya upload. Tidak jadi masalah bagi teman-teman yang ingin mengetahui tentang progres lanjutan dari pengerjaan sirkuit MotoGP Mandalika ya. Seperti yang kita lihat di sini adalah merupakan barisan atau iring-iringan ya yang memakai motor ini sepertinya sedang melakukan pengecekan atau cross check. Sebagaimana kita ketahui sebelum dilakukan gelaran balapan MotoGP kemarin, sirkuit ini pun dilakukan pengecekan oleh FIM untuk melihat atau meyakinkan bahwa sirkuit ini memenuhi standar ya agar bisa dilaksanakan gelaran balapan MotoGP. Nah, sepertinya ini pun juga adalah merupakan pengecekan, namun bukan dari FIM melainkan dari FIA ya. Kalau FIM itu untuk motor, sementara untuk FIA itu untuk mobil. Dan kita ketahui bahwa GT Cileng Asia yang sebentar lagi akan digelar di sirkuit Mandalika ini tentunya yang berkepentingan ya ataupun juga yang berhak untuk menilai ataupun juga mengecek apakah lintasan ini sesuai dengan standar untuk GT Cileng Asia. Nah, mudah-mudahan saja agenda-agenda yang akan digelar di sirkuit Mandalika ini yang sudah menanti akan juga dilakukan atau dilaksanakan dan juga diselenggarakan dengan sukses seperti balapan MotoGP kemarin ya. Terlebih dari itu masalah kontroversi ya sering terjadi, tidak jadi masalah ya. Itu merupakan suatu sunnatullah ataupun juga ketentuan yang maha kuasa bahwa di dunia ini semuanya berpasang-pasangan ya. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang suka, ada yang nggak suka ya. Ada atas bawah, kiri kanan, kaya miskin, hitam putih ya dan lain sebagainya. Untuk itu sehubungan dengan pengerjaan sirkuit MotoGP Mandalika ini mungkin teman-teman juga banyak yang mendengar atau membaca komentar-komentar yang sedikit ada yang nyinyir, ada yang menghina ataupun juga seperti apalah ya, nggak jadi masalah ya. Jangan diambil pusing, biarkan saja, nggak jadi masalah. Karena di era ini adalah merupakan era yang bebas, tentunya bebas bersuara, bebas berpendapat ya. Walaupun mungkin ada sebagian yang ya berpendapatnya sedikit begitulah ya. Tapi tidak jadi masalah ya, tidak jadi masalah. Itu hak mereka. Yang penting sirkuit Mandalika ini tetap saja akan melanjutkan agenda-agenda ya, terutama untuk pengerjaan-pengerjaan yang masih belum dilakukan pengerjaan seperti di area tengah ataupun juga di zona tengah, di mana sekarang sedang dilakukan perbaikan ataupun juga pembuatan drainase yang terus dilakukan pembuatan. Kemudian juga ada pengerjaan ya atau penyempurnaan pengerjaan di bagian jalan provinsi ya, yang meneruskan dari pengerjaan kemarin di depan sirkuit. Kemudian di zona timur dan banyak sekali ya untuk pengerjaan-pengerjaan lanjutan. Kemudian nanti untuk 1 atau 2 tahun ke depan juga di tengah-tengah sirkuit rencananya akan dibangun resort-resort mewah ataupun juga mungkin akan ada taman ya.
Seperti yang kita ketahui di sirkuit MotoGP Mandalika ini nantinya akan menjadi daya tarik wisatawan ya, baik wisatawan domestik maupun wisatawan asing. Dan mudah-mudahan dengan dibangunnya sirkuit Mandalika ini benar-benar akan menjadikan perekonomian ya akan lebih bagus, lebih maju ya, lebih sejahtera lagi, terutama untuk warga Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Walaupun kita ketahui keadaan ekonomi sekarang sudah tidak usah dibaca lagi ya. Ya mudah-mudahan saja walaupun sedikit agak-agak begitulah, tetapi mudah-mudahan saja kita masih bisa bertahan hidup ya. Dan mudah-mudahan perekonomian kita yang usaha semakin lancar usahanya ya, yang kuli seperti saya mudah-mudahan lancar kulinya, yang berjualan berdagang mudah-mudahan lancar dagangnya, dan juga para karyawan karyawati mudah-mudahan lancar-lancar saja ya, semuanya diberikan kelancaran di dalam mencari nafkah untuk anak istri, untuk keluarga semua ya. Mudah-mudahan rezekinya banyak jumlahnya, banyak barokah dan juga banyak manfaatnya, amin. Nah seperti inilah teman-temanku, sahabat-sahabatku di bagian area tengah, dimana di sini sedang dilakukan perataan, dan juga di samping kiri kanan jalan di sini sedang dilakukan pengerjaan atau penggalian untuk pemasangan drainase ya. Drainase di sini akan mengelilingi atau mengapit nantinya jalan di bagian kiri, bagian kanan. Dan diharapkan dengan banyaknya drainase yang dibuat di sirkuit Mandalika akan terhindar dari genangan air dan banjir ya. Sekalipun waktu balapan atau waktu digelar balapan terjadi hujan seperti kemarin ya, tapi tidak jadi masalah. Kemarin juga ada Mbak Rara. Ternyata Mbak Rara ini menjadi perhatian dunia ya, bukan di Indonesia saja. Jadi ini menjadi viral atau viral di dunia ya. Terlepas dari kontroversi yang setuju atau tidak, ada yang menganggap bla bla bla, inilah itulah, tidak jadi masalah ya. Yang penting mungkin niatnya semuanya baik ya, tetapi tergantung ke diri kita masing-masing ya, tidak usah dibahas ya. Mudah-mudahan sehat semua lah. Baik sahabat-sahabat semua, di sirkuit Mandalika ini juga untuk grandstand ada yang belum dibongkar ya, namun sebagian juga ada yang sudah dibongkar. Tapi sepertinya ini tidak akan dibongkar untuk balapan GT Celang Asia nanti. Nah untuk pembuatan grandstand atau juga tribun, sebagaimana kita ketahui bahwa ada tribun yang permanen nantinya, kemudian juga ada tribun atau grandstand yang modular atau bisa dibongkar pasang. Bagi teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, untuk sirkuit Mandalika ini adalah merupakan sirkuit yang dirancang sirkuit jalan raya. Jadi ketika sudah balapan, sirkuit ini bisa dilalui oleh pengguna jalan biasa seperti kita ya. Namun tentunya bukan di track lane atau di track yang utama, melainkan di inner line ataupun di outer line ya, atau di service road bagian luar atau service road bagian dalam. Dan yang kita lihat di sini adalah tikungan yang ke-10 teman-teman, tikungan yang sangat nikung sekali ya. Yang sangat tajam sekali, dimana para rider di sini setelah memacu kendaraannya dari tikungan yang ke-9 harus melakukan pengereman mendadak. Bahkan banyak sekali yang terjatuh di sini ya. Dan kemudian kita lihat di sini untuk di bagian grandstand, di sini kita lihat masih belum dilakukan pembongkaran ya. Ini tepatnya di tikungan yang kedua, ketiga dan juga tikungan yang keempat. Dan kita akan mencoba untuk melihat di bagian area tengah dari arah sebelah kanan tikungan keempat ya di sini. Dan untuk pembangunannya di sini masih terus dilakukan. Namun untuk pembuatan apa atau bagaimana pembangunannya atau bangunannya atau apa saja yang nanti akan dibangun di sini, saya juga tidak begitu mengetahui teman-teman ya. Namun seiring dengan berjalannya waktu nanti kita akan terus memantau
pergerakan pengerjaan di sirkuit Mandalika ini. Nah, di belakang di sini kan lahannya kosong, ini tanahnya banyak sekali atau luas sekali. Apakah nanti di sini akan dibangun taman atau sejenis, nanti akan ada danau atau kolam atau ya begitulah. Nanti kita akan melihat ya, para bosku. Dan bagi teman-teman semua yang berkesempatan untuk datang ya ke Lombok, Nusa Tenggara Barat untuk berkunjung ke Mandalika, welcome ya. Selamat datang dan sangat senang sekali kami kedatangan para sahabat-sahabat semua, terutama bagi sahabat yang kemarin kebetulan tidak bisa menyaksikan langsung gelaran balapan MotoGP. Tidak jadi masalah ya, jangan bersedih. Jangan berkecil hati, nanti tahun depan juga masih ada, karena kita 10 tahun sudah taken kontrak untuk gelaran balapan MotoGP di Pertamina Mandalika International Street Circuit yang kita banggakan ini. Jadi masih banyak kesempatan. Dan kemungkinan juga nanti walaupun bukan untuk gelaran balapan MotoGP, ada WSBK, ada yang lain-lainnya ya. Dan mudah-mudahan F1 juga nanti akan bisa digelar di sini. Walaupun memang standar untuk F1 itu safety-nya lebih ya, dan memerlukan ya begitulah. Mudah-mudahan saja tidak menutup kemungkinan sirkuit Mandalika ini akan menjadi sirkuit kebanggaan kita ya. Dan sirkuit Mandalika ini mempunyai panjang 4,31 km teman-teman, sebagaimana kita ketahui ya, selalu dibahas oleh semua YouTuber Mandalika. Ya, dan 17 tikungan, 6 tikungan ke kiri dan juga 11 tikungan ke kanan. Kemudian juga ada 2 tunnel. 1 tunnel dibangun di ujung trek lurus dan 1 tunnel lagi dibangun di antara tikungan ke-7 dan juga tikungan yang ke-8. Sementara ini adalah merupakan bangunan yang berada di belakang pedok modular. Nah, seperti itulah teman-temanku ya. Demikianlah video kali ini, mudah-mudahan sedikit besarnya bisa memberikan informasi bagi teman-teman semua. Namun apabila ada kesalahan, kekurangan, kekeliruan atau kehilapan dalam memberikan informasi ya, terutama informasi seputar sirkuit Mandalika, kalau ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada teman-teman yang mengetahui atau ingin memperbaiki kesalahan tersebut ya, ataupun juga memberikan masukan, ataupun juga ya ingin berkomentar tentang seputar sirkuit, silahkan ya berkomentar di kolom komentar, tetapi tetap menjunjung tinggi nilai sopan santun ya teman-teman. Nah begitulah kita mengutamakan budaya timur ya, yang menjunjung tinggi sopan santun. Nah seperti itulah. Baik, terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semua ya suka dengan video ini. Dan apabila suka silahkan like, komen, dan tentunya subscribe, karena subscribe itu gratis ya. Dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video-video terbaru, baik seputar sirkuit Mandalika maupun seputar MotoGP. Akhirnya saya Henry Atasiki pamit undur diri. Selamat berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been all around the globe trying to protect your soul. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets.